Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di dalam kajian singkat Ramadan. Alhamdulillah, momen kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahan itu adalah sebagaimana di dalam sebuah hadis dijelaskan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min janbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi luar biasa keistimewaan dari bulan Ramadan tersebut. Lantas siapakah orang-orang yang bisa memperoleh keistimewaan tersebut? Siapakah orang-orang yang bisa memperoleh keberkahan tersebut? Orang-orang yang akan dihapuskan dosa-dosanya, orang-orang yang nantinya ketika di hari yang fitri akan terlahir seperti bayi yang baru lahir, suci tanpa dosa. Jadi tidak semua orang yang berpuasa bisa memperoleh keberkahan tersebut. Kenapa? Karena keberkahan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari perintah bulan suci Ramadan itu adalah agar menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ketakwa itu adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah wujud dari ketakwaan kita sebagai seorang mukmin. Bagaimana gambaran orang-orang yang bertakwa? Kalau kita ingin mengetahui bagaimana gambaran orang yang bertakwa, maka kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu. Bagaimana kita lihat sahabat-sahabat Rasul yang mereka itu ketakwaannya itu benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika peristiwa diturunkannya Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang mana ayat itu memerintahkan bagi istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, dan istri-istri kaum muslimin untuk menutup aurat mereka. Maka ketika turunnya ayat tersebut itu terjadi pada siang hari, ketika itu wanita-wanita muslimah sedang berada di luar, sedang berada di tengah-tengah pasar. Ketika mereka mendengar terkait dengan wajibnya seorang wanita muslimah untuk menutup auratnya, maka mereka berlarian, maka mereka berhamburan seperti terjadinya bencana, seperti terjadinya gempa bumi, seperti terjadinya gunung meletus, menyelamatkan diri. Yang berbeda di sini orang-orang berlarian menyelamatkan diri dari apa? Dari dosa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang membuka auratnya ketika berada di luar rumah, maka ganjarannya adalah siksa neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang terjadi pada saat itu, wanita-wanita muslimah yang sedang tidak menutup aurat, mereka berlarian untuk mencari apapun benda-benda yang bisa mereka pakai untuk menutup aurat mereka. Ada yang menemukan pelepah kurma, mereka ambil pelepah kurma untuk menutup kepalanya sambil berlari menuju ke rumah. Ada yang menemukan karung gandum, mereka ambil karung gandum sambil menutup kepalanya untuk berlari menuju ke rumah. Jadi itu adalah salah satu wujud ketakwaan orang-orang terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Karena yang mereka katakan ketika Allah memerintahkan sesuatu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami taati. Lantas bagaimana dengan kita pada saat ini? Ketika Quran surat Al-Ahzab ayat 59 telah turun ribuan tahun yang lalu, namun pada saat ini masih banyak wanita-wanita muslimah di luaran sana
mereka tidak menutup auratnya tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut sedikit pun, padahal ganjaran bagi mereka yang membuka auratnya adalah siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari siksa neraka. Karena begitu pedihnya siksa yang kita tidak akan pernah membayangkan bagaimana pedihnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, memiliki kewajiban bagi kita untuk mengingatkan istri-istri kita, untuk mengingatkan anak-anak kita terkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib memerintahkan istri kita untuk menutup aurat. Kita wajib memerintahkan anak perempuan kita untuk menutup aurat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, peliharalah istrimu, peliharalah anak-anakmu dari siksa neraka. Oleh karena itu kita tidak bisa menjadi takwa sendiri, kita tidak bisa menjadi soleh sendiri, tapi kita wajib menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa. Kita wajib menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh sebagai wujud ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita lalai dalam memerintahkan ketakwaan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, maka nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa menghambat kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menggerakkan hati kita untuk selalu berupaya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan tidak pernah lelah untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi orang-orang bertakwa. Demikian kajian singkat kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dapat mendorong kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan juga mengajak keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa. Semoga kita menjadi generasi terbaik yang akan memperoleh janjinya Allah untuk menjadi penghuni surga kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.